Cara mengontrol diri untuk menjadi orang baik. Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Imadi Mardana di channel calon inspirasi yang semoga bisa menginspirasi Anda semua. Seperti biasa saya akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Anda yang masih bergabung di channel ini ya. Terima kasih telah mendukung channel ini sehingga channel ini masih mengunggah video seputar yang dibahas di tentang channel. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk mengontrol diri supaya kita bisa menjadi orang baik. Nah, bukankah kata-kata menjadi orang baik itu selalu dikatakan orang, gitu kan? Si A orangnya baik, seperti ini begini. Bagaimana dia caranya bisa menjadi orang baik, gitu kan? Oke, jadi di sini saya mengambil ajaran dari agama Hindu. Di agama Hindu ada namanya Trikaya Parisuddha. Maaf, Trikaya Parisuddha. Apa itu Trikaya Parisuddha? Trikaya Parisuddha adalah 3 gerak yang harus disucikan, yaitu dari tri artinya 3, kaya parisuddha. Yap, ya intinya 3 gerak yang harus disucikan. Apa saja itu? Yang pertama ada kayika. Kayika adalah perbuatan yang harus disucikan. Yang kedua adalah wacika, yaitu perkataan yang harus disucikan. Yang ketiga adalah manacika atau pikiran yang harus disucikan. Jadi bila kita ingin mengontrol pribadi kita untuk menjadi orang baik, maka kita perlu mengontrol atau mensucikan ketiga gerak yang tadi saya sebutkan. Oke, yang pertama saya jelaskan di sini adalah manacika atau pikiran. Mengapa pikiran dia menempati tempat paling atas ya, atau paling tinggi? Karena sesuatu itu sebelum kita ucapkan, sebelum kita lakukan, pasti sudah ada tergiang atau terpikirkan di dalam pikiran kita. Tetapi masalahnya, sesuatu yang kita pikirkan ini biasanya ada yang lupa kita pikirkan sehingga keluar begitu saja. Nah, itu perlunya kita untuk mengontrol atau mensucikan pikiran kita terdahulu untuk mengontrol perkataan dan perbuatan kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan dari mulut itu tidak tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena dari pikiran itu menyebabkan ya semuanya berpengaruh, karena semua kontrol dari pikiran. Dari pikiranlah yang mengontrol semuanya ya, karena pikiran memegang peranan yang utama, seperti istilahnya komputer itu dia namanya CPU kan. Nah, sebut saja pikiran itu seperti CPU, dia yang mengatur, menerima, dan memberikan perintah kepada tangan, misalnya kepada mulut untuk mengeluarkan suara apa gitu, mengeluarkan kata-kata yang seperti apa, baik atau buruk gitu ya. Oke, yang kedua adalah wacika atau perkataan. Nah, setelah tadi pikiran sudah berhasil kita sucikan atau kita kontrol, sekarang adalah perkataan. Jadi dengan kata-kata sebenarnya kamu ini bisa mendatangkan teman, mendatangkan musuh, atau bahkan ya mendatangkan jodoh. Karena dengan perkataan kamu itu bisa menimbulkan sesuatu. Jadi kita perlu mengontrol perkataan kita, apa yang perlu kita ucapkan dan apa yang tidak perlu kita ucapkan, sehingga tidak merugikan kita sendiri ya. Dan bila perlu, gunakan perkataan Anda untuk hal yang bermanfaat misalnya ya, sehingga kita tidak tercerminkan seperti orang jahat ketika kita berbicara kasar menggunakan mulut kita yang diberikan sudah sempurna ini pada
Karena ada saudara kita yang tidak sempurna diberikan mulutnya, atau mohon maaf sumbing misalnya ya, maka kita yang diberikan mulut sempurna atau tidak sumbing ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan dengan benar, supaya eh, tidak berkata-kata kasar atau yang tidak pantas diucapkan oleh mulut, yang merupakan asal dari pikiran kita dan keluar dari perkataan kita. Yang terakhir adalah perbuatan. Di sini perbuatan adalah hal yang terakhir menerima atau menerima kontrol dari otak, karena sesuatu itu pasti kita pikirkan dulu, setelah kita pikirkan pasti kita ucapkan, setelah kita ucapkan baru kita perbuat atau kita lakukan ya, seperti itu. Jadi lakukan atau berbuat hal yang baik lah ya, jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang dapat merugikan Anda sendiri, baik Anda sendiri yang dirugikan atau merugikan orang lain ya, karena itu tidak baik dilakukan oleh kita. Oke sahabat inspirasi, jadi itu yang bisa saya sampaikan, cara mengontrol diri untuk menjadi orang baik dengan cara mengontrol tiga gerak yang tadi saya sebutkan: pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi dengan kita mengontrol ketiga gerak tersebut, kita bisa mengendalikan diri kita untuk menjadi orang baik. Sebab jika kita berhasil mengendalikannya, kita akan lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita bisa terlihat menjadi orang baik ya, seperti itulah ya. Oke sahabat inspirasi, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan mohon maaf jika video ini terlalu panjang, tetapi hal yang disampaikan cuma sedikit ya. Dan seperti biasa, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi.